Apa aja sih skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang sales? Kalau kamu memiliki semua karakteristik yang disebutkan di video serial Sales 101 Chapter 1 Part 1, maka kamu memiliki apa yang kamu butuhkan untuk memulai melakukan pekerjaan sebagai seorang sales. Namun, untuk menjadi seorang salesman yang baik, kamu juga harus memiliki skill atau keterampilan tertentu yang harus dipelajari. Video ini akan menjelaskan skill apa aja yang harus dimiliki oleh seorang sales. Perkenalkan, saya Yan Rizal, sudah berpengalaman 9 tahun dalam dunia sales dan marketing, termasuk 3 tahun pengalaman B2B di sebuah perusahaan internet service provider ternama. Di serial video ini, saya akan membagikan pengalaman dan pelajaran yang sudah saya lalui sebagai seorang sales, serta tips dan trik yang saya dapatkan dari teman-teman dan senior saya, dan juga dari buku atau sumber lain yang terbukti penerapannya. Buat kamu yang baru memasuki dunia sales, saya harap dengan adanya serial Sales 101 ini, kamu bisa punya gambaran yang utuh dalam menjalani kegiatan harian kamu untuk mencapai target penjualan. Skill yang harus dimiliki seorang sales yang pertama adalah komunikasi. Seorang sales menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berbicara dengan orang lain, calon pelanggan, karyawan dari departemen lain, manajer mereka, dan lain-lain. Percakapan ini biasanya melibatkan upaya meyakinkan pihak lain untuk melakukan sesuatu. Itu berarti kamu harus menjadi komunikator yang terampil untuk melakukan pekerjaan kamu dengan baik. Komunikasi tidak hanya mencakup waktu ketika kamu berbicara, namun juga harus menjadi pendengar yang baik. Komunikator yang baik tahu cara menarik perhatian orang lain. Mereka dapat mengajukan pertanyaan yang membuat orang lain berbicara, fokus pada detail penting yang mereka butuhkan dari apa yang mereka dengar, dan menggunakan detail itu untuk membuat argumen yang meyakinkan. Menjadi pendengar yang baik sebenarnya lebih penting dan berguna untuk melakukan penjualan daripada menjadi pembicara yang handal. Seiring dengan pengalaman, kamu akan mengetahui bahwa kalau kamu bisa melibatkan prospek untuk berbicara dengan bebas, maka akan menjadi lebih besar kemungkinan bagi dia untuk membeli sesuatu dari kamu. Sebelum lanjut ke skill yang harus dimiliki seorang sales berikutnya, pukul icon jempol ke atas atau klik like supaya video ini tersebar ke orang-orang yang juga membutuhkan ilmu yang saya bagikan ini. Skill yang harus dimiliki seorang sales yang kedua adalah expertise. Sales yang sukses adalah ahli di bidang yang terkait dengan produk dan layanan yang mereka tawarkan. Ingat, tugas kamu sebagai seorang sales adalah mencocokkan calon pelanggan dengan produk yang akan menyelesaikan masalah mereka. Kamu tidak dapat melakukannya dengan baik kalau kamu tidak memahami produk yang kamu jual dan masalah yang sering dihadapi pelanggan kamu. Pengetahuan produk adalah tingkat keahlian pertama dan paling dasar yang harus dikuasai oleh seorang sales. Sebelum kamu dapat menjual secara efektif, kamu harus mengetahui produk kamu dengan sangat detail. Itu tidak hanya berarti membaca manual atau cara penggunaan, meskipun itu adalah sesuatu yang baik untuk memulai. Kalau memungkinkan, kamu harus menggunakan produk yang kamu jual sendiri sesering mungkin. Kalau itu bukan pilihan, setidaknya hadiri demo atau saksikan orang lain menggunakan produk tersebut. Perusahaan kamu mungkin merilis produk dan layanan baru secara teratur, jadi memperoleh pengetahuan produk adalah proses yang berkelanjutan atau harus selalu diupdate. Setelah memahami produk dengan baik, kamu harus memahami pelanggan kamu. Kalau kamu menjual ke bisnis lain di industri tertentu atau B2B, kamu harus tahu industri itu dengan sangat detail. Baca jurnal perdagangan mereka, kepoin mereka di media sosial yang terkait dengan industri itu, dan baca-baca materi yang relevan dengan industri tersebut. Kalau kamu menjual ke segmen konsumen pada divisi tertentu, pelajari semua yang berkaitan dengan divisi tersebut dan kekhawatiran yang membawa mereka kepada kamu. Misalnya kalau kamu menjual software untuk HRD, kamu harus pelajari tentang proses rekrutmen karyawan, pembagian gaji, proses pengajuan cuti,
dan sebagian yang berkaitan dengan job desk HRD. Terakhir, kalau kamu menjual ke audiens yang lebih umum, baik itu bisnis atau konsumen retail, pelajari semua tentang masalah tertentu yang ditangani produk kamu dan tentang cara alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya seperti sekarang ini, saya menjual internet berbasis kabel fiber optik. Saya harus mempelajari bedanya internet dengan kabel dan internet pakai data. Mengapa orang memilih kabel daripada opsi lainnya, dan bagaimana internet perusahaan saya dibandingkan internet dari perusahaan kompetitor. Skill yang harus dimiliki seorang sales yang ketiga adalah teamwork. Sales yang baik dapat bergaul dan bekerja dengan baik dengan orang lain. Dalam sebuah perusahaan dengan skala yang baik, setiap departemen terdiri dari 3 jenis karyawan. Beberapa orang yang benar-benar baik dalam pekerjaan mereka, beberapa yang benar-benar buruk, dan sejumlah karyawan yang cukup kompeten yang membentuk kelompok lainnya. Sebagai seorang salesman, kamu harus mengidentifikasi manakah rekan kerja yang cocok dalam sistem itu, terutama untuk departemen yang cenderung berinteraksi langsung dengan pelanggan kamu. Setelah kamu mengidentifikasi karyawan yang dapat kamu percaya untuk melakukan pekerjaan dengan baik, langkah selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan karyawan tersebut. Hubungan yang baik dengan rekan kerja kamu yang paling ahli dapat membantumu memecahkan sejumlah masalah. Karyawan departemen teknik akan memandu kamu melalui cara kerja produk baru. Karyawan departemen pengiriman dapat membantu kamu dengan mempercepat pengiriman untuk pelanggan yang gampang panik. Karyawan departemen pemasaran akan bekerja dengan kamu untuk memberikan petunjuk yang relevan, dan sebagainya. Kerja tim yang baik tidak terbatas pada rekan kerja kamu, namun juga termasuk pelanggan itu sendiri, dan relasi profesional di luar perusahaan kamu. Hubungan yang baik dengan pelanggan akan membantu kamu menjaga mereka tetap setia seumur hidup. Akan menghasilkan banyak referensi dan akan mengubah mereka menjadi brand ambassador perusahaan di lingkungan dia. Dan hubungan yang baik dengan relasi profesional akan membantu kamu membangun networking yang kuat dan berkembang, yang akan mempermudah hampir setiap aspek pekerjaan kamu, dari menemukan lowongan pekerjaan sales di tempat pertama hingga membantu kamu memberi prospek yang tidak kamu duga sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkan sales skills yang sudah saya sebutkan tadi? Dalam dunia utopia yang semuanya sudah sempurna tersedia, perusahaan kamu akan menyediakan semua pelatihan penjualan yang kamu butuhkan. Pada kenyataannya, sebagian besar seorang sales harus bertanggung jawab atas perkembangan karir mereka sendiri. Banyak perusahaan dan institusi mengadakan webinar gratis untuk mengajarkan berbagai sales skills. Cari aja di Google, ketik sales skills yang kamu ingin asah plus webinar, itu sudah pasti ketemu. Cobalah luangkan waktu sebagian dari setiap hari kerja untuk membaca beberapa materi terkait penjualan yang bermanfaat. Waktunya bisa 15 menit per hari dan materinya bisa berupa buku, blog, website, atau media sosial. Yang penting ada hal baru yang bisa kamu terapkan pada pekerjaan kamu. Ketika kamu menemukan tips atau ide yang menarik, tulislah. Kamu dapat mengurutkan ide-ide ini ke dalam 2 daftar. Pertama untuk tips yang bisa segera diimplementasikan, dan satu lagi untuk ide-ide yang belum dapat kamu terapkan tapi akan dicoba di kemudian hari. Seorang sales lain dapat menjadi sumber yang bagus untuk knowledge dan sales skills. Kalau kamu cukup baru dalam dunia sales, maka kamu pasti ingin belajar dari anggota tim kamu yang sudah berpengalaman. Tanyakan pada 1 atau 2 orang sales terbaik di tim kamu untuk mendengarkan mereka saat follow up pelanggan via telepon atau ikut meeting bareng, dan catat hal-hal yang penting yang kamu pelajari. Kalau kamu sendiri adalah seorang sales yang lebih berpengalaman, kamu dapat bertukar ide dengan sales lain di tim kamu. Kamu bahkan dapat membentuk kelompok yang bertemu secara teratur untuk tujuan itu. Saya sendiri juga sedang mengumpulkan sales baik B2B maupun B2C di komunitas virtual yang saya bentuk untuk saling sharing pengalaman.
Dalam komunitas tersebut, saya juga akan share pengalaman-pengalaman saya dalam mencapai target. Klik link di deskripsi untuk berpartisipasi dalam komunitas tersebut. Demikian video serial Sales 101 Chapter 1 Part 2. Lanjut ke Chapter 1 Part 3 atau cek di playlist. Klik chapter manapun yang ingin kamu pelajari. Klik subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Yan Rizal, pamit.